Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat tarawih Masjid Bani Umar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah 2 tahun kita tidak tarawih seperti ini, alhamdulillah. Mulai kemarin hari ini banyaknya hari Sabtu apa hari Minggu yang di sini ya? Banyak Sabtu apa Minggu ini? Minggu ya, Ahad ya. Mulai hari Ahad, jadi berarti mulai Sabtu malam kita tarawih, dan insya Allah mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita kembali seperti sedia kala 2 tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, banyak hikmah yang kita bisa peroleh dari pandemi kemarin, di samping juga menguji kesabaran dan keyakinan akan zat yang maha kuasa, itu Allah SWT. Terkait dengan pandemi kemarin banyak sekali hal-hal yang terkait dengan ibadah, khususnya terkait dengan fikih, dan itu menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita mau tidak mau harus ta'lim, harus belajar, sehingga apa yang telah terjadi mudah-mudahan memang betul itu sebagai iradah Allah, bahwa kita supaya lebih pintar, kita supaya lebih sabar, kita supaya lebih takwa. Dan insya Allah kita hari ini yang oleh Allah masih diberikan nyawa, diberikan sehat walafiat, insya Allah dipanjangkan umur dan bisa jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salah satu hikmah dari kita belajar dari pandemi kemarin adalah terkait fikih. Saya kasih contoh beberapa hal dan juga nanti terkait dengan puasa. Yang pertama adalah terkait dengan toharo. Kita kemarin setelah toharo, setelah bersuci, setelah berwudu, di depan pintu masjid atau bahkan di rumah kita siapkan sabun atau kita siapkan hand sanitizer. Itu awal-awal rame. Kenapa? Kalau ada alkoholnya bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan sholat. Bahkan sholat Jumat pernah 3 kali lebih malah kita tidak sholat Jumat, sholat duhur di rumah. Kemudian ada yang punya ide di beberapa masjid daerah sini bikin Jumatan online. Jadi imamnya di sini, Mas Salim Ghazali misalnya, terus pakai kamera begitu, terus di rumah pada sholat sendiri-sendiri. Bikin inovasi. Tentunya hal ini nggak serta-merta disetujui, karena memang untuk fikih ada aturan-aturan kalau terkait dengan hukum darurat. Itu terkait Jumat. Terkait jamaah. Terkait jamaah kita sholat. Sampai hari ini termasuk saya masih kalau sholat masih pakai masker. Termasuk juga ikhtilaf di situ. Karena bagi orang yang paham kemarin, ketika sholat pasti nggak mau pakai masker. Kenapa? Karena di mazhab Hanafi, apabila kita sujud terus hidung kita terhalang oleh sesuatu, maka sujudnya batal. Kalau sujudnya batal, sholatnya batal. Nggak tahu, sampai kemarin ngerti orang ini. Kalau ini ngerti, berarti dilepas karena itu. Kalau di mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, nggak apa-apa. Selama dahi masih menempel di tempat sujud. Kalau di Syafi'i diberi tambahan kalimat nggak boleh ada hail atau penghalang, ya sah sholatnya, meskipun dengan menggunakan masker. Ditambah lagi kemudian softnya renggang, distancing.
Hampir semeter itu. Jumat terawih tahun lalu kayaknya ini sudah bikin di sini. Itu 1 meter sama 1 meter. Ada yang nanya, apa hukumnya sholat berjamaah dengan shaf yang seperti itu? Terus kemudian berdalil dengan kalimat sufufakum fa inat tasfiyatas sufuf min tamami shalah. Lurus dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Akhirnya orang bertanya, sah apa ora sholat seperti itu? Paling yang tetap sholat pakai dalil wis darurat ora apa-apa. Ah, bisa. Betul. Cuman itu ada hukumnya. Ada hukum. Di mazhab yang paling keras sebutlah Hambali, Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla mengatakan begini. Sholat berjamaah dengan shaf yang tidak rapat atau renggang, itu sholatnya jatuh ke munfarid, bahkan sholatnya bisa batal. Kalau ini jenengan kemarin paham, walaupun kita dilarang oleh pemerintah untuk shaf rapat, pasti mepet. Tapi untungnya nggak tahu, jadi santai aja, dilarang, renggang-renggang nggak apa-apa. Tapi sekarang udah tahu. Kalau memang nggak ada darurat, itu memang kalau menurut Ibnu Hazm, shaf rapat itu memang syarat sah sholat berjamaah. Tapi di mazhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah sebutlah Imam Romli mengatakan bahwa sholat berjamaah dengan shaf yang tidak rapat atau renggang atau distancing, sholat berjamaahnya tetap sah, sholatnya tetap sah, cuman kehilangan fadilah sholat shaf rapat. Jadi yang hilang cuman fadilah shaf rapat, karena di sholat berjamaah itu banyak fadilah. Pertama, fadilah yang pertama, kalau panjenengan di rumah kesini tadi sudah wudu, perkara sampai depan sana kentut itu soal lain. Itu maka itu dapat fadilahnya kita menuju masjid. Setiap langkah diampuni oleh Allah, setiap langkah diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti itu. Tapi hadisnya tetap jalan kaki, bukan naik motor. Ya gak apa-apa lah, anggap per RPM, perputaran roda lah, anggap begitu. Kemudian fadilah yang kedua, shaf yang paling depan. Shaf pertama. Shaf yang paling depan yang utama belakang imam. Karena yang belakang imam ini punya tugas mulia. Seandainya imamnya keliru bacaannya, yang ingatkan dia. Masalahnya Salim Ghazali ini 30 juz, ini juz piro lagi? Masalah. Makanya saya nggak berani, saya meleper ke sini. Saya nggak sampai 30 juz. Takut ya. Seperti itu. Nah, alhamdulillahnya juga kita selama pandemi, awal Ramadan sama, Idul Fitri sama. Tanggalnya maksud saya. Cuman yang berbeda, kita sholat idnya pada pandemi pertama di rumah, pandemi kedua udah sholat id walaupun pakai distancing. Walhasil pandemi sudah mulai reda, Ramadannya nggak sama. Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menetapkan pakai teori wujudil hilal, pakai ilmu hisab. Berapapun derajat sudah dianggap wujud, dianggap hilal baru, dianggap bulan baru, maka mulai puasa, yaitu hari Sabtu, tarawih hari Jumat. Pemerintah menggunakan aturan baru, ketinggian hilal 3 derajat, sudut elongasi 6 derajat. Walhasil kemarin hari Jumat di ru'yat gak nongol, akhirnya jatuh hari Ahad, Sabtu malam baru kita tarawih. Ada soal? Ada. Terkait apa? Terkait Lailatul Qadar. Rumusnya Lailatul Qadar itu kan di malam ganjil. Lah yang Muhammadiyah sama NU Lailatul Qadarnya 1 apa 2 sekarang? Ayo. Masalah sampean. Kayak gini-gini VK itu bahas. Kalau saya mah santai aja, Pak. Santai saja. Karena rumus nyari Lailatul Qadar kan disebut di hadis, banyak hadis. Di riwayat Bukhari ada, riwayat Muslim ada, di riwayat Tirmidzi ada, dari Ibu Aisyah ada, dari Abu Hurairah ada, dari Anas bin Malik ada, banyak sekali hadisnya. Misalnya Rasulullah berkata, bersabda Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Ya cari aja di malam ganjil. Malam ini malam ganjil ya? Malam ganjil. Bagi yang puasa hari. Lah bagi Muhammadiyah genap. Gak cocok. Ayo.
Terus carilah setelah malam 17. Ya udah, anggap sama. Kalau masih mau agak pendek lagi, carilah di 10 hari terakhir. Wis tanggalnya beda itu. Kalau 10 hari terakhir masih keberatan, carilah di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Masih keberatan, carilah di 7 hari sisa yang malam ganjil. Kalau masih keberatan, carilah di malam 21, malam 23, 27, 29. Kalau keberatan wis turu wae lah. Capek. Oh dikasih rumus kok gak mau nyari ya. Di kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali dikatakan, apabila satu Ramadan jatuh pada hari Sabtu, Lailatul Qadar insyaallah jatuh di malam 23. Kalau awal Ramadan jatuh hari Ahad atau hari Rebo, Lailatul Qadar insyaallah di malam 29. Bingung Gus, satunya 23 29. Ya wes, sampean nggak usah pusing. Yang penting mulai kemarin sampai ini terus sampai malam 29, jangan sampai nggak terawih. Dah itu aja. Karena rumusnya Lailatul Qadar adalah mulai ghurubis syams ila tulu'il fajar. Dari mulai maghrib sampai terbitnya fajar. Apapun kebaikan yang Bapak lakukan dikalikan 1000. Mau bentuk sholat, mau bentuk tilawah Quran, mau sodakoh, mau nolong orang, mau apapun dikalikan 1000. Tapi menurut ulama juga dikatakan sebaliknya. Pas malam Lailatul Qadar ada yang minum pil koplo misalnya, atau topi miring, ya dikalikan 1000. Ya masuk akal ya. Enak bener. Ramadan enggak topi miring. Nek peci miring ora apa-apa. Iya, peci miring begini. Ya, maksudnya peci miring ya bukan itu maksudnya. Nah, sekarang yang jadi soal begini. Di fikih itu ada aturan-aturan yang apabila dua mazhab itu dicampur, maka saling menganulir. Artinya yang satu membatalkan yang lain, dan itu ada. Saya kasih contoh. Seseorang yang bermadzhab Syafi'i, kemudian beliau wudhu dengan cara Syafi'i, maka pembatalnya adalah pembatal cara Syafi'i, yaitu nyenggol istrinya atau nyenggol bukan mahramnya, maka dia batal. Kalau dia caranya Syafi'i. Tapi kalau dia wudhunya cara Maliki, bapak-bapak sudah tahu, orangnya pasti ngelepas peci, karena seluruh kepalanya harus diusap. Kemudian pas kaki harus digosok, tadlik. Maka kalau jenengan wudhunya cara Maliki, berangkat mau terawih tadi nyium istri, nggak apa-apa. Asal nggak ada kerenyeng-kerenyeng nggak apa-apa. Bener, nggak apa-apa, nggak batal. Nah, misalnya jenengan tahu ilmu ini, wudhunya cara Syafi'i, maka pembatalnya Syafi'i, artinya harus konsisten. Kalau wudhunya Maliki, ya pembatalnya Maliki. Itu di wudhu. Sekarang saya kasih contoh terkait dengan memulai Ramadan. Misalkan bahwa yang benar itu adalah hari Sabtu, berarti kemarin kita hari Sabtu yang Ru'yatul Hilal, ada satu Ramadan yang dia tidak puasa. Tapi berhubung karena itu sudah konsisten dari awal, jenengan memang dari awal nunggu pengumuman dari pemerintah. Yang teman-teman kita, saudara kita Muhammadiyah memang nunggu dari PP Muhammadiyah, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu begini. Saya biasanya ikut pemerintah. Tiba-tiba kayak sekarang pemerintah 29, saya ikut, ya lebih sedikit kan biasanya. Ya Muhammadiyah 30, pemerintah 29, ya milih yang 29. Ya pasti milih yang pendek. Tapi coba nanti dibalik. Muhammadiyah 29, pemerintah 30. Rame-rame yang bondong-bondong, aku sekarang Muhammadiyah. Kan kacau. Kan masalah sampean. Nggak boleh begitu. Itu bab awal atau akhir Ramadan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan waktu subuh. Sampean masih ingat ya, teorinya puasa, definisi puasa. As-saum, puasa adalah al-imsaku, mencegah, anil muftiroti, dari segala yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi,
sampai tenggelamnya matahari ma'an niat. Itu definisi puasa. Hampir semua ulama kurang lebih begitulah. Nah kemudian Bapak coba nanti cari iseng-iseng di handphonenya waktu sholat subuh menurut PP Muhammadiyah. Waktu subuh menurut pengurus pusat Muhammadiyah adalah 8 menit plus waktu subuh kita. Kalau di Masjid Bani Umar ini 4.40 ya. Berarti kalau begitu di teman-teman kita Muhammadiyah waktu subuh adalah 4.48. Saya mau ngomong begini loh. Ini sebenarnya kalau sampean bagi orang yang pinter itu ada manfaatnya. Misalnya saya kesiangan. Kan subuh 4.40, saya kesiangan. 4.40 saya baru bangun. Belum ngopi, belum yang udut, belum udut. Terus ngomong begini, aku sekarang Muhammadiyah. Nah, berarti tambah 8 menit. Nah, gak boleh. Paham ya? Gak boleh. Gak boleh. Karena jenengan dari awal sudah biasa ngikut yang 4.40. Tiba-tiba belok, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Gak boleh. Itu aturan umum mazhab. Aturan umum mazhab itu ada 3 yang gak boleh mentalfik atau intikal. Pertama, gak boleh seketika. Itu dari seketika. Karena semula tadi itu kita memang mau 4.40 untuk memulai puasa. Artinya itu adalah yang kita sepakati, kita yakini itu adalah waktu subuh. Walhasil karena ngantuk, terus kesiangan, baru bangun jam 4.40 lewat. Nah kalau teorinya orang makan atau orang minum 8 menit cukup Pak. Cukup. Makan 8 menit cukup. Saya itu makan bubur itu 5 menit cukup saya. Bubur mak surup gitu toh. Cukup. Artinya jenengan seandainya ngerti itu, terus sekarang terus nyoba ini, sekarang tahu loh ya. Wah, berarti tahu nggak boleh, tetap nggak boleh. Walaupun tahu nggak boleh ya. Saya sarankan nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Batal. Kalau memang jenengan pakai 4.48 silakan. Dari awal 4.48. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita mengcombine terkait dengan mazhab yang terkait dengan waktu sholat. Sekarang di dalam ilmu terkait puasa saya tambahkan dikit. Bahwa di puasa itu kalau belajar terkait dengan fikih puasa, pegang 2. Yang pertama adalah syarat rukunnya. Yang pertama syarat rukunnya. Yang kedua adalah yang membatalkan. Pokoknya 2 ini Bapak pegangin, puasa kita insya Allah selamat. Syarat rukunnya misalnya niatnya pada malam hari ini boleh ditalafut, boleh tidak. Pas talafut pun kalau pakai bahasa Arab ngerti. Maksudnya ngerti begini loh, kalimat grammarnya nggak boleh keliru kalau pakai bahasa Arab. Misalnya begini, nawaitu soma godin an adai fardi syahri. Ayo, Ramadana apa Ramadhani? Hah? Ramadhani. Ada yang Ramadana? Bareng-bareng. Nggak mananya. Kalau sampean ngerti, kalau yang benar itu kalau kalimatnya belakangan jenengan baca hadihi sanati maka Ramadhani. Tapi kalau Bapak baca Ramadana, belakangnya bacanya hadihi sanata. Benar dua-duanya. Cuman lucu kalau begitu sanata kelingan soneta, kan masalah. Kan masalah. Ya. Jadi rumusnya begitu. Ditalafut atau tidak. Yang tidak mentalafut itu mazhab Hanafi. Terkait pembatal puasa misalnya. Antara mazhab-mazhab itu di kalangan ulama itu ada yang disepakati. Gak ada ikhtilaf sama sekali. Pertama, bahwa orang puasa dilarang jima siang hari. Dah. Dilarang makan dan minum. Ya. Orang haid, orang nifas gak boleh puasa. Oke. Istimna atau onani atau masturbasi gak boleh. Muntah, gila, mabuk, batal puasa. Itu sudah disepakati. Namun ulama ada yang memperlebar urusan pembatal puasa. Sehingga seakan-akan yang masuk ke jauh. Karena definisi membatalkan puasa adalah wusulus ainin atau wusulus syai'in ila jauf. Masuknya sesuatu ke dalam rongga. Rongga itu maksudnya ya perut atau lewat mulut terus masuk ke perut. Itu saja semula. Terus kemudian dilebarin ke namanya manfaat maftuh. Bolongan-bolongan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saya nggak 7. Yang bawah. Maka kalau ini sudah terjadi, pasti ikhtilaf. Tak kasih contoh. Sampai yang di rumah punya kolam renang, mohon maaf,
Kalau siang-siang pas puasa jangan berendam. Di samping makruh. Kedua, kalau nurut mazhab Maliki, kalau kentut batal. Apa hubungannya, Gus? Karena begitu kentut blukuduk gitu, terus langsung nyedot gitu. Ya. Kalau nggak percaya coba besok pagi sebelum subuh ya, coba kentut di ember, ya, blukuduk, kalau rasa adem ya benar masuk. Itu yang menemukan Imam Syafi'i. Jadi fikih itu dibahas begitu. Atau panjenengan mohon maaf, puasa-puasa dites swab. Tes swab. Kalau di mazhab lain masuk lubang hidung, mau ngupil kah, mau apapun, atau mau masukkan lidi sampai ke pangkal hidung nggak masalah. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, kalau ngupil, ada yang punya kebiasaan kan kalau puasa ngupil asal nggak dijilat aja, pasti asin gitu. Maka kalau ngupil nggak apa-apa. Tapi kalau lubang sesuatu, sebutlah alat swab itu, sampai nempel ke sini batal. Tapi itu di mazhab Syafi'i. Lah Gus, ini saya kebetulan Syafi'i, di kantor mau masuk mau kerja dites swab. Nah itu baru darurat betulan, bukan belok seketika. Karena memang itu penghasilan maisha jenengan, kalau nggak masuk jenengan nggak punya penghasilan, akhirnya darurat betulan. Maka masih boleh. Ini contoh-contoh yang bolehnya sesuatu yang karena darurat. Berikutnya kalau terkait dengan pembatal puasa adalah kumur-kumur. Misalnya pertanyaannya, Gus, misalnya siang-siang saya kumur-kumur pakai teh botol dingin. Siang-siang panas kayak tadi itu, terus buka kulkas, gitu. Maka ulama itu merinci begini. Selama air atau selama minuman yang ada rasanya itu tidak terasa di ini kita punya huruf makharijul huruf. Kalau jenengan belajar tajwid, ada huruf yang namanya halqiyah, seperti hamzah, ha, ghin, ho, itu ya. Kalau itu yang di adnal halq, yang di atas, maka tidak apa-apa, masih makruh. Tapi kalau yang aksal halq, yang paling bawah, seperti huruf H atau huruf H, maka kalau teh botolnya terasa di sana, itu batal. Cuman pertanyaannya kok aneh ada puasa. Nah itu aja. Ini di fikih sudah dibahas, cuman kok aneh ada orang kok puasa kumur-kumur pakai teh botol, pakai Fanta dingin pula. Waduh kacau. Nah, jadi begini ini panjenengan kalau puasa, pegangin itu. Mana yang syarat rukun, mana yang membatalkan. Kalau yang dua-duanya sudah dipegangin, insya Allah puasa apapun termasuk puasa fardu yang memang dibatasi hanya sebulan ini, insya Allah diterima dan insya Allah sah. Terakhir sebelum kita tutup, mari sama-sama ketika Ramadan ini kita perbanyak ilmu terkait dengan ibadah. Di samping kita tetap memperbanyak tilawah Quran. Karena sesungguhnya ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, kita harus tanya, apakah saya sudah memenuhi semua syarat rukunnya? Apakah saya masih kadang-kadang melaksanakan sesuatu yang itu menjadi pembatal ibadah itu? Kalau jenengan sudah cek satu-satu ibadah-ibadah yang fardu itu sudah, mudah-mudahan tahun depan ibadah kita lebih baik. Jangan sampai begini. Saya di WA saya sampai kemarin masih ada WA nanya begini, Gus, apa hukumnya kita buka puasa masih terang, masih belum gelap? Kemarin itu kita masih waktu buka itu masih terang karena syafaq ngantem ke awan-awannya merah sehingga daerah Bintaro ini masih terang. Ada yang nanya begitu. Maka saya jawab gampang. Puasa itu rumusnya min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ghurubis syams itu cirinya azan maghrib. Di mana dia berada, di mana dia matla. Walaupun terdengar azan maghrib, tapi azan maghrib Surabaya jenengan nggak boleh buka. Karena bukan di tempat matlanya. Nah yang jadi soal adalah ketika buka masih terang, apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Justru kalau puasa bukanya nunggu gelap, itu adalah dulu sebelum puasa itu didefinisikan secara rinci oleh baginda Nabi Muhammad. Dulu puasanya orang Yahudi, orang Nasrani itu tanpa sahur. Terus kalau buka nunggu gelap. Jadi saya jawab di WA, kalau sampai nunggu gelap berarti sampai Yahudi. Ya, langsung dia, kalau gitu aku makan. Ya makan lah.
Wong disuruh makan maghrib sudah betul. Lagian begitu Pak Saat itu adzan sampai makan. Makanya kadang-kadang di bulan Ramadan kita harus bersyukur pada Pak Saat, karena Pak Saat lah yang memerintahkan kita buka puasa. Makanya di TV tulisannya saat adzan maghrib. Ya. Pak Saat itu yang kita harus terima kasih. Dimanapun, sampai di Surabaya sana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak mendapatkan ilmu untuk kita puasa kita, dan mudah-mudahan ilmu puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Allah panjangkan umur kita, Allah limpahkan barokah rezeki pada kita, dan Allah berikan kita terhindar dari segala macam bala musibah dan juga penyakit yang nampak maupun tidak nampak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.